Iya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu kami berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada hal yang penting yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara mengenai kepenguasaan langit dan bumi atau kepenguasaan jagat raya ini. Hari ini saya ingin mengklarifikasi tentang sebuah pernyataan dari pesaksi yang akan kita dengar, bagaimana ia mengatakan ia menyembah kepada Allah atau kepada Tuhan yang hanya dia tahu namanya saja, tetapi pribadinya, kebagaimanaan kesiapaan Allah itu tidak dia kenal, hanya dia tahu namanya saja. Nah, satu ketika dia ada di suatu tempat ya, dalam sebuah penglihatannya dia ada di satu tempat di mana di situ dia berlutut dan menyebut orang yang bertemu dengan dia, katanya Tuhan, Tuhan, dan kemudian sujud ya, berlutut di hadapan orang itu. Meskipun secara akal dia tidak mau ya, secara pikiran yang masih sehat dia nggak mau berlutut dan menyembah karena dia adalah orang yang tidak dia kenal. Tetapi di dalam keadaan demikian rohnya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena roh itu telah membawa dia, mengarahkan dia untuk berlutut, ya, menyembah dan mulutnya berbicara menyebut orang itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, nanti kita akan dengar bagaimana kesaksian lengkap daripada pesaksi ini, tapi saya hanya ingin mau mengatakan kalau Tuhan yang kau sembah, ya, Tuhan yang benar, pasti dia akan melakukan pembelaan. Dia pasti akan mengatakan, "Hei, ini umatku, jangan kau ganggu dia." Betul tidak? Betul ya? Nah, kenapa Tuhan yang tidak dia kenal itu tidak mampu berbuat demikian? Itu harusnya menjadi pertanyaan kita. Mengapa Tuhan itu tidak mampu berbuat demikian? Nah, saudara-saudara, Yesus dia menyatakan itu, menyatakan diri kepada manusia, bahkan orang-orang yang sangat anti kepada dia, orang-orang yang bertentangan dengan dia, orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi kenapa Yesus menampakkan diri dan tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada penguasa, tidak ada Allah-Allah lain yang mampu menghalangi Yesus mendatangi seseorang. Ini harus menjadi pertanyaan kita, ya. Siapa sebenarnya Yesus dan siapa sebenarnya Allah yang saudara-saudara sembah itu, yang saudara-saudara agungkan itu, yang saudara kenal dengan namanya itu. Kami orang Kristen tidak hanya mengenal Yesus dari namanya, tapi kami mengenal pribadinya. Kami mengenal keberadaannya. Itu sebabnya kami tahu siapa yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan dia sanggup mendatangi orang-orang yang anti kepadanya. Orang-orang yang memang benar-benar menolak dia. Dia datangi saudara-saudara. Dia nyatakan kuasanya, dia nyatakan eksistensinya. Dan kemudian mereka sujud menyembah kepadanya dan mengaku, dan akhirnya mereka percaya kepada dia, puji Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan mereka itu bukan tidak ada alasan, ada alasannya. Mereka berseru-seru dalam kesaksian nanti saudara akan dengar. Ia berseru-seru kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Tetapi mereka semua tidak mampu menolong dia. Tapi justru yang mendatangi dia adalah Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kisah ini sangat menarik, bukan? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksian dari pesaksi kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mulut saya mengaku dia Tuhan. Amin. Puji. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Saya ini orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena saya dari keluarga Muslim, Muslim yang taat, ya. Jadi kami cukup
mengerti dan paham bahwa agama itu, keyakinan itu perlu identitas diri sehingga kita bisa dikenal orang. Ya, saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin besar. Saya betul-betul percaya bahwa keyakinan atau iman saya yang dulu itu adalah iman yang sudah benar, dan yang lain menurut saya itu salah. Sehingga ada kerinduan untuk membuat orang bisa mengenal iman saya pada waktu itu. Jadi cukup serius, karena saya juga dilatih untuk tidak memberikan respon kepada keyakinan-keyakinan yang lain, hanya tertuju kepada keyakinan yang saya miliki waktu itu. Karena ketakutan itu membuat saya menjadi panik, karena saya merasakan bahwa situasi ini betul-betul situasi yang nyata. Ya, saya mulai berteriak dalam keyakinan saya yang dulu. Saya mulai memanggil nama Muhammad, saya mulai berdoa dalam keyakinan saya. Saya terus berdoa dan berdoa dalam keyakinan saya, dan saya menunggu, tapi tidak ada satu jawaban. Saya mencoba untuk melakukan takbir, yaitu azannya. Saya mulai memanggil nama Allah yang saya sendiri tidak tahu, tapi saya hanya paham bahwa itu nama Dia. Saya azan, saya panggil dan memanggil, tapi saya juga belum menemukan dan tidak ada satupun jawaban dari apa yang saya sedang kerjakan atau lakukan. Sampai satu ketika dalam keadaan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya tubuh saya menjadi lemas, saya kekurangan cairan, dan kekuatan saya hilang, saya tumbang ke belakang. Ya, saya tumbang, jatuh, ya mata saya ke atas langit. Tiba-tiba saya tidak pernah berpikir, tidak pernah sadar, langit terbelah. Sosok satu pribadi yang sangat luar biasa bercahaya turun dari langit, pas berdiri di hadapan saya. Saya sendiri tidak paham, tapi tiba-tiba kaki dan lutut saya langsung bertemu di hadapan. Dan saya juga tidak pernah mengerti kalau mulut saya terus mengaku, Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Berasal dari Kabupaten Goa, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Saya punya istri satu dan 2 orang anak, dan kami melayani salah satu gereja yang ada di. Saya ini orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena saya dari keluarga Muslim. Saya dididik, dibentuk, dan diarahkan oleh orang tua untuk menjadi orang Muslim yang taat, ya. Jadi kami cukup mengerti dan paham bahwa agama itu, keyakinan itu perlu identitas diri sehingga kita bisa dikenal orang. Dan saya melakukan semua itu dengan satu keyakinan bahwa betul-betul saya dapat menyenangkan Tuhan, dapat membuat pencipta semesta alam ini menghargai apa yang saya buat, ya, dengan melakukan semua tuntunan agama. Ya, saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin paling tidak dalam keluarga kami, karena keluarga kami cukup besar. Kami 13 bersaudara, sehingga orang tua menginginkan sesuatu yang baik, sehingga membuat saya harus bisa belajar untuk mengerti dan paham apa yang saya harus sampaikan sama mereka. Dengan berjalannya waktu, saya melakukan semua dengan baik, dan
tekun dengan semua kegiatan yang diperintahkan. Saya betul-betul percaya bahwa keyakinan atau iman saya yang dulu itu adalah iman yang sudah benar, dan yang lain menurut saya itu salah. Sehingga ada kerinduan untuk membuat orang bisa mengenal iman saya pada waktu itu. Jadi cukup serius, karena saya juga dilatih untuk tidak memberikan respon kepada keyakinan-keyakinan yang lain, hanya tertuju kepada keyakinan yang saya miliki waktu itu. Saya berjalan, saya merasa saya seperti malaikat hidup benar, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang memang durhaka menurut keyakinan saya, atau orang berdosa ya. Saya bukan peminum, bukan penjudi, bukan pesina. Ya, saya betul-betul memberikan hidup saya untuk menjadi orang yang bisa diperhitungkan atau jadi teladan, ya, karena teladan itu penting. Sampai satu ketika pada tahun 87 waktu itu, ya, saya dalam apa ya, orang bilang sangat merespon semua pengajaran-pengajaran yang saya dapat, dan saya menjadi sangat menyukai, ya, sehingga satu malam dengan pakaian yang saya pakai tidur, dengan semua perlengkapan yang saya pakai saat saya tidur, tiba-tiba saya melihat dalam satu penglihatan bahwa saya tiba-tiba berada di sebuah tempat yang saya tidak kenal, ya. Kenapa saya tidak kenal? Karena saya melihat bahwa tempat itu asing dan hanya ada padang pasir yang luas, saya tidak tahu, saya tidak bisa paham, tidak ada ujungnya. Saya coba untuk menyadarkan diri saya coba untuk bisa mengerti kenapa keadaan ini seperti nyata. Dan saya melihat bahwa memang semua nyata. Saya berkeringat, saya merasakan panas, saya merasa capek, dan saya terus berjalan mencari dan mencari apa yang dikatakan tempat tinggal atau rumah atau perkampungan atau orang-orang yang ada. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan satupun. Saya coba sadarkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, saya cubit, tapi terasa sakit. Seperti betul-betul tempat itu nyata. Dan saya berpikir bahwa tempat itu menurut pemahaman saya waktu itu adalah padang mahsyar. Padang mahsyar itu artinya tempat orang-orang mati berkumpul, ya. Sehingga saya berpikir bahwa loh, kok saya ada di tempat ini? Saya kan belum mati. Saya dalam keadaan tidur kok bisa ada di tempat ini? Lagi pula, kok saya cuma sendiri? Tidak ada satupun orang yang saya temukan dan tidak ada satupun yang bisa diajak berkomunikasi. Terus saya berjalan dan berjalan, dan akhirnya ada rasa takut, karena setahu saya kalau orang mati itu dia tahu dia mati karena apa, mati karena kecelakaan, mati karena penyakit, atau mungkin dia mati karena usia tua. Dia tahu, sadar bahwa kematian itu seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa saya belum mati, karena saya masih sehat dan saya dalam keadaan tidur. Karena ketakutan itu membuat saya menjadi panik, karena saya merasakan bahwa situasi ini betul-betul situasi yang nyata. Ya, saya mulai berteriak dalam keyakinan saya yang dulu. Saya mulai memanggil nama Muhammad, saya mulai berdoa dalam keyakinan saya. Saya terus berdoa dan berdoa dalam keyakinan saya, dan saya menunggu, tapi tidak ada satu jawaban. Saya mencoba untuk melakukan takbir, yaitu azannya. Saya mulai memanggil nama Allah yang saya sendiri tidak tahu, tapi saya hanya paham bahwa itu nama Dia.
Saya azan, saya panggil dan memanggil. Tapi saya juga belum menemukan dan tidak ada satupun jawaban dari apa yang saya sedang kerjakan atau lakukan. Sampai satu ketika dalam keadaan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya tubuh saya menjadi lemas, saya kekurangan cairan, dan kekuatan saya hilang, saya tumbang ke belakang. Ya, saya tumbang, jatuh, ya mata saya ke atas langit. Tiba-tiba saya tidak pernah berpikir, tidak pernah sadar, langit terbelah dua. Sosok satu pribadi yang sangat luar biasa, bercahaya, turun dari langit, pas berdiri di hadapan saya. Saya sendiri tidak paham, tapi tiba-tiba kaki dan lutut saya langsung berteduh di hadapan. Dan saya juga tidak pernah mengerti kalau mulut saya terus mengaku, Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Tapi sempat dalam hati saya berpikir, ini orang baru saya lihat, kok mulut saya mengaku dia Tuhan. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Cuma saya tidak kenal. Lalu saya berteriak, saya pandang, saya perhatikan. Ternyata matanya tertutup. Dia melihat saya, tapi dengan mata tertutup. Saya memperhatikan kakinya berlubang, tangannya juga berlubang. Ya, saya sangat perhatikan. Lalu saya mulai berpikir bahwa saya sangat butuh orang ini untuk membantu saya keluar dari problem atau masalah yang saya hadapi. Ya, karena tidak ada lagi orang yang saya lihat kecuali satu pribadi yang luar biasa. Lalu dengan rendah hati saya meminta, ya namanya juga kita butuh. Ya. Kita katakan, Tuhan, bisakah Engkau buka matamu? Lalu mata itu terbuka dan saya melihat ada sesuatu yang sangat super luar biasa. Kenapa saya katakan super? Karena ada cahaya yang keluar dari mata, dari sosok pribadi yang luar biasa. Itu menembus dada saya. Kenapa? Karena selama ini saya terbangun bahwa kehidupan manusia itu pada prinsipnya suci, murni, tidak bercacat celah. Ya. Dan konsep itu tertanam sampai satu waktu akhirnya hari itu saya melihat bahwa itu salah. Saya melihat bahwa ternyata saya ini tidak lebih dari sampah. Saya ini orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari mereka yang berbuat kejahatan atau dosa. Saya juga orang berdosa. Lalu saya melihat kembali dan saya melihat dia menutup kembali mata. Dan saya meminta dengan ucapan yang sama. Tuhan, bisakah Engkau membuka matamu untuk saya juga tidak sadar apa maksudnya saya meminta matanya untuk dibuka. Tapi begitu mata itu dibuka kembali, sinar yang lebih keras menghancurkan semua dinding, ya, doktrin, ya, pengajaran, ya, semua hal-hal yang tidak benar dalam hidup saya terbongkar. Dan hati saya mengatakan, saya butuh orang ini. Sampai ketiga kalinya mata itu terbuka lagi untuk saya dan saya betul-betul berkata saya butuh. Dengan pelan tapi pasti, ya, dia mengangkat tangannya, dia menumpangkan tangan di atas kepala saya dan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Saya rasakan ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya yang membuat rasa haus hilang, yang membuat rasa lapar hilang, yang membuat kekuatan kembali ada. Dan itu saja yang dia buat, tidak ada yang lain dan dia langsung kembali naik dan langit pun tertutup. Saya terbangun dan saya melakukan salat tahajud. Saya mencari tahu apa maksudnya. Kenapa? Kok bisa ini terjadi? Lalu mulailah saya penasaran, mencari tahu.
dan mulai mencari tahu dan mencari tahu, ya, apa maksudnya, apa tujuannya pribadi yang luar biasa itu mendatangi saya. Lalu saya coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman seiman waktu itu, ya. Artinya untuk cari tahu, kita share, tapi jawaban mereka cuma satu, kamu banyak bergaul dengan orang Kristen. Kamu punya teman banyak orang Kristen. Saya bilang, kamu ini salah. Saya ini sangat tidak suka dengan orang Kristen. Lalu mereka berkata, ya, itu setan yang mempengaruhi kamu. Tapi kalau setan, saya ini tidak pernah takut dengan manusia. Tapi kalau setan begitu dengar suaranya, saya sudah kabur. Saya sudah merinding dan ketakutan. Tapi kalau dia pribadi yang luar biasa itu datang, bukannya saya merinding dan takut, tapi saya merasakan ada sukacita, ada sejahtera, ada kekuatan, ada semacam sesuatu yang hangat, yang sejuk, yang segar, yang membuat saya menjadi nyaman. Itu pun saya tidak pernah bantah. Saya katakan terserah kamu. Yang jelas bagi saya itu berbeda dengan tanggapan. Lama hampir 5 tahun ya waktu saya mulai melihat bahwa kecenderungan dari apa yang saya ceritakan selalu jawabannya tidak pernah saya mendapatkan sesuatu yang pas. Sehingga satu ketika saya mulai merasa tidak nyaman dan saya angkat kaki dari semua kesalehan, dari semua yang namanya ibadah, saya berhenti. Saya mulai ikut dengan dunia ya yang menawarkan ya kejahatan. Saya ikut menjadi laki-laki kata orang ya, kasarnya ya anak nakal lah. Lebih kasar lagi kalau dikatakan ya ikut-ikut sebagai preman lah di jalan. Sambil terus saya melihat bagaimana kehidupan saya ini akan seperti apa nanti. Dalam kurun waktu dari 87 sampai tahun 90, ada kesadaran yang muncul dalam diri saya karena melihat sesuatu yang berbeda. Teman-teman saya ada yang kena tembak dan meninggal. Ada yang terpenjara, ada yang mati karena bunuh diri, ada yang macam-macam. Sehingga saya mengambil keputusan, saya akan jadi apa nantinya kalau saya tidak berubah dalam arti bertobat pada waktu itu. Saya juga tidak tahu bertobat yang bagaimana maksudnya, tapi yang jelas saya berusaha untuk kembali kepada jalan yang saya anggap pada waktu itu benar. Sehingga saya kembali datang dan beribadah, kembali mendirikan salat, ya, pada waktu yang tidak begitu panjang. Tiba-tiba ada suara yang mendatangi saya dan berkata, anakku, kapan engkau ikut aku? Saya mencoba untuk pahami siapa orang ini. Kok rasanya enak dia ngomong. Saya tidak merasa ngeri, takut karena tidak ada gambar. Lalu saya tidak terlalu pusing, saya tidak hiraukan, saya tetap sembahyang. Dan berjalan waktu mungkin 2 minggu, ya saya agak lupa waktu itu, suara itu datang lagi. Dan berkata, anakku, kapan kau ikut aku? Saya bilang, ini suara siapa sih? Kok enak sih, tapi mengganggu. Kenapa? Karena dia datang pada saat saya lagi mendirikan salat atau beribadah, ya, dengan cara yang ya. Saya coba cari tahu, enggak tahu siapa orangnya. Saya pikir saudara saya yang mengganggu, tapi saya melihat tidak ada. Akhirnya satu ketika, ya, saya datang ke masjid, ya, karena masjid itu tidak jauh dari tempat saya. Ya. Saya datang karena saya terlambat datang, saya ada di saf yang belakang. Waktu saya mulai mengangkat tangan, ya, dan mulai membaca ya ayat-ayat yang dipakai untuk ibadah atau salat itu, tiba-tiba suara itu muncul lagi.
anakku, kapan kau ikut aku? Saya tutup telinga saya karena saya merasa bahwa sekalipun saya tidak merasa ngeri, takut, tapi saya seperti terganggu juga. Siapa ini orang ya? Dan apa yang terjadi di dalam masjid itu, ya mulut saya ya tiba-tiba berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Orang-orang pada kaget melihat saya dan saya juga jadi takut karena saya mengucapkan kata-kata yang tidak pas di dalam tempat ibadah ya. Akhirnya karena saya takut ada apa-apa, saya juga keluar ya, lari. Dan saya berkata, kalau engkau memang ingin saya menjadi orang yang percaya kepada saya, ada masalah atau problem yang cukup serius. Kenapa? Karena selama ini saya selalu bawa pisau karena identitas orang Makassar itu adalah badik ya. Jadi kami orang Makassar itu tidak pernah merasa takut karena selalu bawa pisau ya. Jadi untuk saya secara pribadi ya, kalau namanya masih manusia, mau tinggi, mau besar, mau putih, mau hitam, mau berbulu, kalau manusia saya nggak takut ya, karena memang kita sudah dididik untuk tidak lari ya, kami dididik untuk tidak takut ya. Tapi yang masalah yang serius dalam hidup saya itu, saya kalau dengar suara setan udah ketakutan, terkencing-kencing lari ya. Apalagi zaman itu terkenal dengan namanya setan Sumiati ya, yang mana ada setan yang dulu dibuat masalah sehingga dia merasa penasaran dan dia gentayangan menurut cerita rakyat ya. Jadi saya sangat takut dan sangat ketakutan pada waktu itu. Saya katakan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu bahwa kalau engkau bisa membuktikan, saya akan siap menjadi orang percaya dan mengikut engkau. Dan saya tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, untuk melepaskan iman percaya yang lama, untuk mengganti yang baru. Sehingga satu ketika waktu saya berjalan di malam hari, saya mulai ketakutan dengan suara-suara yang sangat ngeri ya. Membuat saya harus berkata, Yesus kau di mana? Dan saat itu dia hanya berkata, engkau sebut saja nama saya. Maka dia takluk di bawah kaki. Saya menyebut nama itu dan saya melihat sangat-sangat luar biasa. Setan ketakutan lari tunggang langgang. Selama ini yang terjadi bahwa saya yang lari tunggang langgang. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya percaya kepada dia. Walaupun waktu itu saya belum menjadi Kristen, belum menjadi percaya, dan saya sudah pakai nama itu. Itu sangat luar biasa di depan mata saya. Sehingga saya tanpa permisi, tanpa ada rasa takut, langsung menyatakan diri percaya kepada Yesus. Ya, jadi perjalanan saya menjadi selama menjadi orang percaya memang berat dan sangat sulit ya. Karena saya harus kehilangan keluarga, kehilangan tetangga, teman-teman ya. Dan saya berkata, Tuhan hanya Engkau yang saya punya, yang saya miliki, dan tuntun saya terus untuk bisa hidup, untuk bisa menjadi orang yang berkenan ya. Saya belum pernah berpikir untuk jadi pendeta, tapi saya hanya berharap menjadi orang benar, layak di hadapan Tuhan, itu sudah terlalu luar biasa bagi saya ya. Sambil saya berjalan ya, karena saya tidak sanggup tantangan yang saya hadapi, saya tidak mau sampai menumpahkan darah ya, karena masalah-masalah yang sering terjadi ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Makassar dan pergi di daerah Kendari, khususnya di daerah Polaka ya. Saya ke sana, saya berjuang untuk hidup, saya percaya janji Allah bahwa dia tidak mempermalukan saya. Dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta yang saya berharap dia bisa bantu saya untuk menemukan masa depan saya. Sehingga saya berkata bahwa saya datang di Komala ini ya, saya mau masuk kerja di aneka tambang. Lalu dia berkata, kamu datang di sini dengan siapa? Saya bilang dengan Tuhan Yesus. Dia ketawa. Dan saya datang sendiri ya. Katakan, kamu ada keluarga di sini? Saya bilang enggak ada, tapi saya percaya orang percaya yang percaya Yesus itulah saudara saya. Dia pun masih tertawa. Lalu dia tanya, kamu ada orang yang kamu kenal di aneka tambang atau bos-bos yang kau percaya bisa bantu kamu? Saya bilang enggak ada.
Saya bilang, kenapa kau datang di sini bikin sia-sia? Masuk di aneka tambang itu terlalu sulit, susah sekali kalau tidak ada orang yang kita kenal, tidak ada orang yang kita tahu. Saya bilang, saya punya Tuhan Yesus. Sampai dia sempat berkata bahwa kau iman kamu itu baru seumur jagung, tapi sombongnya minta ampun. Mana bisa kamu masuk di aneka tambang? Saya bilang, saya akan buktikan, dan gaji pertama saya akan bawa di rumah kamu sebagai persembahan khusus. Akhirnya saya berjuang berdoa, dan saya cari pekerjaan hidup ya. Dan saya mulai ikut namanya nelayan ya. Kalau orang di Pomala berkata itu bagang ya. Kalau orang Bugis tahu itu, pabagang itu kerja di laut tangkap ikan ya. Itu mujizat-mujizat banyak terjadi ya. Saya belum menjadi hamba Tuhan waktu itu, tapi kalau ada orang yang minta didoakan, saya hanya tanya, saya orang Kristen, kalau kamu percaya, saya mau berdoa untuk kamu. Dia katakan, masa bisa enggak? Saya bilang, kalau mau saya doakan. Puji Tuhan, terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan waktu itu. Dan akhirnya Tuhan bawa saya bertemu dengan orang yang akhirnya meminta saya untuk bekerja sebagai tukang cat di salah satu tempat di mana dia mendapatkan pekerjaan itu di proyek aneka tambangnya. Saya ikut dia, saya mulai bekerja seperti biasa. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, memang ikut kamu ini hanya ini yang bisa saya kerjakan, ya, menjadi pelaut, menjadi kuli-kuli bangunan. Untuk apa sih saya percaya sama kamu kalau hanya ini masa depan saya? Kalau Tuhan bilang, diam saja kamu, ikut saja apa yang saya katakan. Terakhir waktu saya melihat semua pekerjaan sudah hampir rampung, saya bekerja di atap sen, cat atap sen ya. Dan tiba-tiba ada suara yang berkata kepada saya, jangan kamu turun. Tunggu perintah saya. Orang semua pada turun karena sudah jam waktu istirahat atau jam makan ya. Saya diminta untuk tidak turun, sedangkan ini panas matahari lumayan. Ini bukan tembok yang kita cat, tapi atap seng ya. Tapi saya belajar untuk mendengar, saya menurut apa yang dikatakan Tuhan ya. Sampai Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kami ada 50 orang muda ya pada waktu itu ya. Dan tiba-tiba ada salah satu pimpinan aneka tambang ya. Orang kedua di aneka tambang ya, namanya Insinyur Haji Wahid ya. Tiba-tiba dia tanya kepada saya, kamu enggak turun istirahat? Saya bilang, iya bos. Lalu dia turun, saya turun, dia panggil saya, kamu orang apa? Saya bilang, saya orang Makassar. Kamu butuh kerja? Saya bilang, iya saya mau bekerja bos. Hari ini juga kamu bekerja di aneka tambang. Lalu saya tanya, masalah saya punya ijazah dan surat-surat yang lain itu menyusul, saya yang urus kamu. Hari ini juga kamu bekerja. Dan saat saya mendapat gaji pertama, saya bawa kepada pendeta itu dan saya katakan saya sudah bekerja di aneka tambang. Ya, makanya pendeta itu agak sedikit malu terhadap saya. Kenapa? Karena ucapannya bukan membangun, tapi malah membuat saya tidak yakin. Ya, tapi saya belajar percaya dengan apa yang saya sudah imani, bukan yang saya lihat. Karena kalau yang saya lihat itu tidak akan pernah memberikan saya apa-apa. Dan puji Tuhan, ya saya bekerja sampai satu ketika Tuhan datang lagi kepada saya dan berkata, tinggalkan pekerjaanmu. Saya sempat sedih dan menangis. Saya katakan, Tuhan, dengan susah payah saya masuk di tempat ini, dengan kuasamu saya bisa diterima bekerja. Kok tiba-tiba saya harus keluar? Dia hanya katakan, kamu harus melayani saya. Akhirnya saya katakan, baiklah Tuhan, tapi tolong kau jamah pimpinan saya supaya saya jangan keluar dengan tangan kosong. Masa orang Israel keluar dari tanah Mesir, engkau bisa membuat ya orang-orang Israel bermurah hati dan memberikan mereka barang-barang ya. Masa saya keluar begitu saja? Paling tidak saya dapat pesangon ya. Walaupun waktu itu saya belum genap berapa tahun kerja, tapi paling tidak Tuhan jamah hati orang-orang yang punya berkepercayaan di tempat itu. Akhirnya saya bertemu dengan pimpinan saya yang kebetulan waktu itu namanya
Insinyur Martinus Rangga, dia termasuk pimpinan juga yang sangat dihormati di Aneka Tambang. Waktu itu dia ketemu saya dan dia tanya, kenapa kamu mau keluar? Apa kau tidak percaya bahwa saya akan membuat hidupmu lebih baik? Ya, saya katakan saya sangat percaya dengan Bapak karena Bapak itu utusan Tuhan untuk saya. Lalu kenapa katanya mau keluar? Kamu keluar satu orang yang 100 orang mau masuk. Saya bilang, Pak, saya sudah ambil keputusan. Saya harus korbankan ini. Saya punya pekerjaan, saya mau melayani. Lalu dia katakan, ini kartu jabatan saya. Kalau kau tidak percaya, saya bilang sekali lagi, Pak, saya minta maaf, saya senang sekali dengan Bapak. Saya menghormati Bapak, tapi apapun yang Bapak tawarkan, saya harus tetap keluar dari pekerjaan ini dan melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, pesangon bisa diberikan. Saya belajar menjadi hamba, tinggal di rumah hamba Tuhan. Ya, saya sempat kaget. Kenapa? Karena saya punya gembala atau pendeta waktu itu, dia punya iman luar biasa, sangat luar biasa. Ya, kalau waktu saya ingat pertemuan kami itu seperti sudah luar biasa sekali orangnya. Tapi ternyata waktu saya bertemu dengan mereka, ya bertemu di tempat yang di mana saya akan dipimpin, diajar dan digembalakan, saya kaget. Kenapa? Gereja itu belum sempurna, masih berupa papan-papan yang terpasang di situ. Atapnya masih rumbia. Saya bilang, aduh Tuhan, tidak salah saya ini. Kok kasih ketemu orang yang tidak pas menurut ukuran saya. Ukuran saya itu paling tidak gereja itu sudah bagus, paling tidak fasilitasnya sudah oke. Ini semuanya baru dimulai. Tapi saya sudah mengambil keputusan dan saya tidak akan tarik kembali. Ya, puji Tuhan, saya jalani hidup saya dengan susah, ya, dengan berat, ya. Kenapa? Kalau dulu saya hanya tinggal tanda tangan, terima gaji. Setelah saya meninggalkan pekerjaan, saya sedih. Kenapa? Kalau saya minta untuk ongkos untuk pelayanan, untuk mengunjungi orang, ya naik angkot begitu ya. Itu hanya pendeta bilang begini sama saya, kamu ke belakang lemari itu, kamu berlutut berdoa di situ, oh Tuhan Yesus. Jadi hampir setahun saya dibentuk seperti itu, baru dibawa ya ke Manado untuk di sekolah. Dalam perjalanan saya melayani Tuhan, ya begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi, ya, yang Tuhan buat, ya. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, ya. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Ya. Saya melihat hal-hal yang supranatural, yang saya sendiri kalau sudah terjadi, saya sendiri kaget. Kadang saya memperhatikan tangan saya, ada apa ini di tangan saya, ya. Jadi saya jadi bingung sendiri. Ya, orang kusta ada beberapa yang kita layani dan ditahirkan. Bahkan sampai beberapa orang yang mati dibangkitkan kembali, ya. Itu dimulai dari anak saya sendiri, ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengizinkan malapetaka itu terjadi, dan saya dengan sabar dan tekun, ya, mempercayai janji Tuhan bahwa itu tidak akan terjadi seperti apa yang saya lihat. Saya imani dan anak saya bisa kembali dan beberapa orang, ya. Terakhir itu saya melayani ada satu ibu di Tobelo, ya. Itu sudah hampir 1 jam dia tidak bernapas. Rohnya sudah dibawa oleh siluman. Ya. Lalu keluarga itu minta saya menelpon dan saya kaget karena sudah mati. Jadi saya katakan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, sudah 9 kali kau pakai saya untuk membuat orang yang tidak bernapas hidup kembali. Apa yang harus saya buat untuk ibu yang sudah mati? Saya mendapat jawaban yang sangat sederhana. Tuhan hanya berkata, kerjakan saja bagianmu, maka aku akan mengerjakan bagian saya. Jadi apa yang saya kerjakan, saya hanya berdoa dan berdoa terus, berdoa dan terus, berdoa hampir 1 jam lebih, dan Tuhan membuat dia hidup kembali sampai hari ini. Jadi pelayanan yang
Tuhan percayakan itu banyak mujizat terjadi, banyak hal-hal yang spektakuler terjadi. Ya, saya pernah katakan bahwa saya ini sangat takut dengan setan, dan saya bersyukur hari ini, puji Tuhan, saya melihat orang-orang kerasukan setan pun pada saat saya sudah hadir, mereka sudah bisa dipulihkan. Ya, bahkan ada beberapa orang yang sudah gila atau orang gila, ya saya bersyukur Tuhan pulihkan melalui pelayanan doa-doa saya. Jadi saya hanya mau katakan satu hal, ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu bukan dalam rencana Tuhan, tetap percaya Tuhan akan baharui. Dan saya bersyukur selama saya pelayanan, saya diberikan kekuatan, ya, diberikan keyakinan, ya, sampai saya bisa melayani dari sejak tahun 2000 sampai hari ini dengan tidak berkekurangan, ya. Seringkali orang bertanya kepada saya, kamu punya jemaat Pak Pendeta Daeng berapa orang? Saya bilang tidak banyak, cuma sekitar 30, karena saya suka keluar melayani. Saya ini tipikalnya orang lapangan, jadi saya sering keluar sehingga tidak terlalu merespon kalau jemaat itu harus penuh gereja. Saya hanya bersyukur kalau ada 30 orang, ya 60 orang itu sudah luar biasa bagi saya. Dan saya mau katakan, setiap kali ada persembahan dijalankan, itu tidak seperti yang orang bayangkan. Kenapa? Persembahan yang dijalankan itu biasanya cuma 150, paling tinggi 200. Ya. Sedangkan untuk pelayan-pelayan yang bekerja, ya, itu kita keluarkan uang sampai 600-700 ribu. Sedangkan persembahan hanya 200, 150. Tapi puji Tuhan tidak pernah kekurangan, ya. Jemaat dan pelayan merasa luar biasa. Kenapa? Ada saja orang yang membantu, ya, sampai hari ini. Jadi saya terlalu yakin, terlalu percaya janji Tuhan, dan saya juga bersyukur. Kenapa? Karena beberapa dari keluarga saya juga saya sudah bawa kepada Tuhan, ya, dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Saya bawa mama saya, ya, kepada Tuhan, ya. Mama saya tidak yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia dari kecil sampai besar yang dia tahu agamanya itu benar. Tapi Tuhan izinkan dia kena penyakit gula, kakinya sudah hampir diamputasi, bengkak, busuk, ya. Lalu dokter berkata kepada saya, ini kakinya harus dipotong. Semua saudara sudah setuju untuk kakinya dipotong. Lalu mama saya, karena dia sangat sayang sama saya, dia tanya, anak, saya tidak mau kaki saya dipotong atau diamputasi. Dokter tidak mau. Saya hanya bilang, kalau mama tidak mau kakinya dipotong, mama tidak mau diamputasi, mama harus percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, siapakah itu Tuhan Yesus? Saya bilang, itulah Tuhan yang kamu tidak kenal, ya. Lalu dia tanya, coba kau kasih penjelasan. Maaf ya, karena mama saya bukan orang intelektual, ya, bukan sekolah tinggi, jadi saya harus kasih penjelasan yang dia bisa mengerti. Jadi saya hanya kasih tahu, saya panggil sama kamu apa? Mama. Iya, saya panggil mama, ya, karena kamu yang melahirkan saya. Tapi kamu punya nama enggak? Oh iya, punya nama, namanya Jumaria. Kalau begitu, Allah itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Oh begitu. Lalu saya berdoa. Dan puji Tuhan, kaki yang mau diamputasi itu sembuh. Tidak jadi diamputasi. Ya. Jadi banyak kalau saya mau cerita, mujizat itu tidak terhitung. Makanya saya selalu katakan mujizat itu ada. Selalu ada. Dan setiap orang yang percaya, dia akan mendapatkannya. Yang membuat mujizat itu tidak sulit, tapi mempercayai ini itu yang tidak gampang. Kenapa? Karena saya melayani orang, ya, tidak semua mendapat mujizat, tetapi yang mereka yang setia, yang sungguh-sungguh, mereka itu yang mendapat, yang dipulihkan, disembuhkan, ya. Jadi satu ayat yang saya teringat, ya, itu ada di 1 Yohanes 1, ya, ayat 9. Yang berkata, jika kita mengaku dengan sungguh dosa kita, maka dia yang setia akan mengampuni. Jadi
Jadi syarat untuk mendapatkan mujizat, syarat untuk mendapatkan kesembuhan, kita harus belajar untuk mengakui dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan. Sehingga itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kita hadapi ya. Jadi saya bersyukur ya selama COVID ini ya sudah ada sekitar 47 orang yang kita doakan dan mereka disembuhkan semua dari COVID ya. Saya sendiri beberapa kali diserang COVID dan istri saya seorang apoteker, dia orang kesehatan. Dia bilang, kau pikir ini, saya bilang tidak. Saya terlalu percaya COVID ini tidak akan membunuh saya. Kalaupun itu harus saya mati karena COVID, saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah ada 47 orang yang dipulihkan, disembuhkan dari penyakit ini. Saya kira itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Ya mungkin ada seri. Amin, puji Tuhan. Bagikanlah terus tangan-tangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.